Halo sob, mari ucapkan selamat datang kepada generasi terbaru Merkurial. Ini dia Zoom Vapor 16 Academy. Penasaran sama reviewnya? Let's go! Oke, jadi ini adalah lanjutan dari generasi Zoom Vapor 15, dimana secara tampilan kalau kita lihat sekilas itu lebih simple. Gimana soal material, kemudian outsole, upper, dan lain sebagainya, nanti bakal kita bahas. Tapi kita kenalan terlebih dahulu dari desainnya. Dimana untuk bagian uppernya ini masih menggunakan logo swooshnya yang memang sedikit ada perbedaan dengan Vapor 15. Kalau Zoom Vapor 15 itu dia logo swooshnya lebih ke tengah dan lebih besar, kalau ini dia lebih main ke samping. Nah, ini logo swoosh di sisi bagian luarnya, kemudian bagian dalamnya juga ada lebih kecil dengan tulisan Nike Skin yang merupakan material dari si sepatu ini. Itu adalah brandingan dari Nike. Terus bagian belakangnya, nah ini juga beda. Di sini itu tulisan Air-nya itu dari sisi bagian luar belakang, kemudian ke bagian heel dan juga ke sisi dalam. Sedangkan untuk di generasi sebelumnya itu cuma di tulisan Air-nya di sisi bagian luar dengan bagian dalam juga ada tulisan Air, jadi dual branding. Nah, kalau di sini cuma ada sedikit modifikasi aja. Perbedaan lainnya soal desain adalah di bagian tangnya. Kalau yang sebelumnya itu ada tulisan Merkurial, sekarang cuma ada logo si Nike-nya, yaitu swoosh kecil. Dan di sini ada tulisan Air Zoom. Kemudian kalau di bagian uppernya sih terlihat lebih sederhana aja sih. Nah, kalau bagian outsole-nya ini yang istimewa karena untuk di versi bolanya dia udah menggunakan sole plate terbaru yang desainnya ini cakep banget. Jadi ada semacam efek gelombangnya gitu, jadi ya kita kayak terhanyut gitu lah ya ketika menggunakan sepatu ini. Nah, untuk di versi futsalnya juga ada sedikit pembaharuan, walaupun secara umum gua rasa ini bisa dibilang sama sih, cuma desainnya aja yang sedikit beda. Cuma di sini ada kayak apa ya, arah panah gitu di bagian depannya. Overall desainnya kalau di versi bola itu memang lebih cakep sih dibandingkan dengan versi futsal. Itu menurut gue di versi outsole-nya. Dan sekarang kita bahas soal materialnya. Jadi Zoom Vapor 16 ini termasuk dalam paketan terbarunya Nike, yaitu Ambition. Dimana untuk Ambition itu nanti juga akan ada seri Superfly 10 yang akan menemani si Vapor 16 ini. Terus juga nanti masih dengan Phantom GX2 plus Phantom Luna, dan juga ada tambahan Tiempo Legend 10. Jadi kalau generasi terbarunya memang di Merkurialnya ini. Terus kalau di bagian uppernya, sepatu ini itu masih menggunakan material brandingan yaitu Nike Skin. Ini adalah material OG-nya si Hyper Venom terdahulu ya. Cuma memang akan ada sedikit modifikasi dan juga variasi tergantung dari grade di setiap sepatunya. Untuk di grade Academy-nya sendiri, ini dia sebenarnya basicnya itu sintetis dengan tambahan mesh. Dan untuk perbedaan dari generasi sebelumnya, ketika kita pegang itu bakal lebih terasa lengket dan lebih ringan aja karena memang materialnya itu di bagian depannya itu lebih tipis. Sedangkan untuk bagian belakangnya, gue rasa ini dia lebih lentur karena memang struktur yang ada di Zoom Vapor 15 itu menurut gue ada beberapa yang dihilangkan, terutama di bagian tengah, kemudian bagian belakang. Dan ini juga membuat sepatu dari generasi terbarunya Merkurial ini jauh lebih ringan. Kalau di Zoom Vapor 15 untuk di size 41 dulu ada di angka kisaran 230-an gram untuk versi bola, sekarang itu cuma di angka 211-an aja. Itu untuk di versi bola. Sedangkan untuk di versi futsalnya ini dengan size yang sama yaitu 41 ada di angka 236 gram. Kurang lebih sekitar segitulah. Dan untuk bagian uppernya, talinya itu sama, dia masih central lace. Terus juga di bagian tangnya ini juga gua rasa sama ya dengan si generasi sebelumnya, dimana di tengahnya ini itu sebenarnya menyatu. Jadi dari bagian depan kemudian ke tengah ini dia menyatu, jadi kayak dijahit gitu. Sedangkan untuk bagian atasnya, paling atas ini dia terpisah. Jadi memang ini akan membuat pergerakan kaki kita itu jauh lebih fleksibel dengan lidah yang terpisah ini. Nah, kalau opsi lainnya itu yang menggunakan kolar ada di Superfly 10. Nah, tinggal lu pilih aja sesuai dengan selera. Terus di bagian dalamnya ini gue merasa bahwa si Vapor
16 ini dia lebih lembut dengan material tambahan semacam mesh gitu ya di bagian dalamnya, dan gue suka dengan feel-nya, walaupun gue tetap merasa bahwa feel dari Vapor 15 dengan Vapor 16 itu mirip-mirip aja, tapi memang dia sedikit lebih ringan. Dan untuk bagian heelnya ini gue suka banget karena gue adalah tipikal pemain atau orang yang suka banget dengan fleksibilitas bagian heelnya ini. Nah, untuk bagian bawahnya tetap ada strukturnya di internalnya, terus insole-nya dia masih sama kurang lebih dengan generasi sebelumnya. Jadi insole-nya ini itu dia akan memperlihatkan unit air zoom-nya. Nah, unit air zoom-nya untuk di Grade Academy itu ada di bagian dalemannya ini, bawahnya, tumit persis. Nah, kalau di versi Pro ataupun versi Elite itu kan pasti akan ada penambahan. Jadi memang ini lebih dimaksimalin lagi di Vapor 16 ini dengan air zoom-nya yang merupakan energy bonds aja sih sebenarnya dari si versi bola dengan yang versi futsalnya. Terus di bagian depannya ini juga ya masih tetap sedikit lebih ramping aja sih kalau Mercurial mah, tapi memang kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya di Vapor 14 ini jauh lebih lebar. Dan untuk bagian uppernya ini versi bola dengan versi futsalnya sama, dan gue sih sedikit mengingatkan dengan Vapor 13 sih dulu yang memang cukup terkenal ya. Jadi uppernya itu ringan, kemudian lengket, tipis, tapi juga tetap kuat. Sekarang kita bahas soal outsole-nya yang udah sempat kita singgung di awal tadi, dimana memang ini sudah menggunakan desain terbaru, dan ini salah satu upgrade yang paling signifikan dari Zoom Vapor 15 ke 16. Di bagian outsole-nya gue rasa ini dia jauh lebih agresif dengan konfigurasi stud blade-nya, dan memang di bagian tengahnya ini dia ada sedikit tambahan, jadi memang akan memaksimalkan agresivitas slow. Kalau misal kita lihat memang dia cenderung lebih agresif dibandingkan dengan Zoom Vapor 15 yang lebih versatile ya. Walaupun spesifikasi dari si outsole-nya ini juga dia masih FGMG. Ini masih dipertahankan selama bertahun-tahun untuk si Mercurial ini. Jadi masih bisa buat lu pakai di rumput alami maupun di rumput buatan atau sintetis. Tapi memang traksinya jauh lebih nyaman buat lu pakai di rumput yang alami, mengingat statnya yang memang tajam-tajam seperti ini. Dan untuk bagian outsole-nya sendiri, dia di bagian belakang itu ada 4, sedangkan di bagian depannya ini dia ada 6 ya. Jadi total ada 10 dengan tambahan gelombang-gelombangnya ini. Jadi ini ada tambahan ya, anggaplah ada 4 gitu lah ya, tapi memang nggak begitu kerasa banget. Tapi ketika kita pakai, ini yang gue rasakan ya, entah kenapa outsole bagian tengahnya ini kerasa ada sedikit tekanan di bagian tengah depan. Jadi itu berdampak ke bagian upper atasnya atau di atasnya insole gitu. Jadi tekanannya kayak gitu. Dan ketika gue coba di bagian depannya juga, dia snapbacknya itu lebih kaku dari si Zoom Vapor 15. Tapi memang dengan desain outsole terbarunya ini, Nike pengen memperlihatkan upgrade yang maksimal lah di sepatu generasi ke-16 nya dari Mercurial Vapor ini. Dan untuk bagian depannya memang dia tetap masih MG-nya itu ada tambahan konfigurasi stud yang molded seperti ini. Jadi ada beberapa lah, ada 4, kemudian lainnya dia lebih cenderung yang agresif. Bagian tengahnya seperti biasa, di sini ada logo Mercurialnya, dan untuk bagian belakang juga desainnya sederhana aja. Dan ini adalah Nike Zoom Vapor 16 Academy yang Ambition Pack. Untuk versi futsalnya sendiri masih dilengkapi dengan midsole dan juga outsole rubber yang pastinya sudah berdecit. Tapi gue rasa untuk midsole-nya ini kerasanya lebih sedikit dibandingkan dengan Zoom Vapor 15. Dan kalau Zoom Vapor 15 itu kayak sampai hampir bagian depan gitu untuk Mercurial, untuk midsole-nya ini. Sedangkan untuk outsole-nya sama sih, dia masih menggunakan rubber dan ada unit air zoom-nya. Seperti biasa tadi yang gue sampaikan juga, air zoom-nya ini versi futsal maupun versi bola di Grade Academy itu hanya ada di bagian tumitnya. Ini akan memberikan ekstra tekanan ataupun extra bounce di bagian bawah tumit kita. Jadi itu fungsi utama dari si air zoom-nya itu, walaupun gue rasa kayak nggak begitu kerasa banget lah di Grade Academy-nya ini. Dan untuk bagian depannya
Dia menurut gue daya cengkeramnya udah cukup oke ya, dibandingkan dengan Lunar Gato jauh lebih oke si outsole-nya Mercurial ini sih. Walaupun kalau uppernya itu beda jauh ya, karena memang dia uppernya masih menggunakan sintetis. Dan itu aja untuk bagian outsole-nya, unit air zoom-nya juga kelihatan dari si outsole-nya ini. Dan sekarang kita ngomongin soal harganya. Untuk Zoom Vapor 16 Academy sendiri itu ada sedikit kenaikan harga dari generasi sebelumnya, dimana harga retail dari Zoom Vapor 15 itu ada di angka 1.279.000, sedangkan sekarang di generasi ke-16 nya ini ada di angka 1.299.000, jadi sekitar naik 20.000 dengan upgrade bagian outsole-nya yang menurut gue juga cukup baik. Menurut gue sih nggak begitu masalah ya, tapi tenang aja karena di Sporty ID nggak akan lo dapatkan dengan harga retail, melainkan harga diskonnya itu bisa lo dapatkan dengan harga 1.060.000-an aja. Buat lo yang tertarik dengan sepatu ini, boleh banget nanti langsung mampir ke deskripsi kita, linknya udah ada di sana, dan lo bisa mampir ke marketplace kita, ada di Shopee, ada juga di Tokopedia, atau barangkali mau konsultasi terlebih dahulu juga boleh banget, langsung hubungi aja admin WhatsApp Sporty ID. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang sepatu ini. Overall kesimpulannya, gue suka dengan penampilan terbaru dari Zoom Vapor 16 Academy ini, meskipun memang feel-nya mirip dengan Vapor 15 tapi dengan sensasi yang lebih ringan. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sport Ediki, Blood Sport Sang Juara.